Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan membahas materi tentang perbankan syariah. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah perbankan syariah di dunia. Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam karena kekhawatiran rezim yang berkuasa masa itu melihatnya sebagai negarakan fundamentalis. Pemimpin perintis adalah Ahmad El-Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing atau pembagian laba di kota Midgam pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967. Saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung. Islamic Development Bank atau IDB kemudian berdiri pada tahun 1974 yang disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam. Walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. Di belahan negara lain, pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic Bank tahun 1975, Faisal Islamic Bank of Sudan 1977, Faisal Islamic Bank of Egypt 1977, serta Bahrain Islamic Bank 1979. Di Asia Pasifik, Filipina Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekret presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrim Saving Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji. Selanjutnya, sejarah perbankan syariah di Indonesia. Di Indonesia, pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia, berdiri tahun 1991. Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI dan beberapa pengusaha muslim. Saat ini, keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Bank syariah di Indonesia terhitung masih sangat muda. Perkembangannya pun di Indonesia masih begitu lambat. Bank Muamalat Indonesia atau BMI yang berdiri pada tahun 1991 merupakan bank pertama di Indonesia yang murni menerapkan prinsip-prinsip syariah, baik dari segi permodalan maupun dari kegiatan usaha yang dijalankan. Kemudian, setelah itu bermunculan bank yang turut mengaplikasikan operasionalnya secara syariah. Di antaranya Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Niaga Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah IFI, dan lain-lain. Sementara itu, bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank. Di antaranya merupakan bank besar seperti Bank Negeri Indonesia Persero dan Bank Rakyat Indonesia atau Persero. Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Pengkreditan Rakyat. Saat ini telah berkembang 104 BPR syariah. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka perkembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% per tahun dalam 5 tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian akan semakin signifikan. Perkembangan perbankan syariah di dunia.
Ada beberapa tahap perkembangan perbankan syariah, yaitu tahap pertama dimulai ketika sebagian ulama yang tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ilmu ekonomi namun memiliki pemahaman terhadap persoalan-persoalan sosioekonomi pada masa itu mencoba untuk menuntaskan persoalan bunga. Mereka berpendapat bahwa bunga bank itu haram dan kaum muslimin harus meninggalkan hubungan apapun dengan perbankan konvensional. Tahap yang kedua dimulai pada akhir dasawarsa 1960-an. Pada tahap ini, para ekonom muslim yang pada umumnya telah dididik dan dilatih di perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat dan Eropa, mulai mencoba mengembangkan aspek-aspek tertentu dari sistem moneter Islam. Tahap yang ketiga ditandai dengan upaya-upaya yang konkret untuk mengembangkan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan non-riba baik dalam sektor swasta maupun dalam sektor pemerintah. Sedangkan tahap yang keempat ditandai dengan pengembangan pendekatan yang lebih integratif dan sofistikated untuk membangun keseluruhan teori dan praktek ekonomi Islam, terutama lembaga keuangan dan perbankan yang menjadi indikator ekonomi umat Islam. Kelebihan dan kekurangan perbankan syariah. Kelebihan perbankan syariah. Keunggulan bank syariah terutama pada kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabahnya. Dari ikatan emosional inilah dapat dikembangkan bersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil. Adanya fasilitas pembiayaan al-muzarabah dan al-musyarakah yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Kurangan diantaranya, bank dengan sistem ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam bank syariah adalah jujur. Sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit, terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan nilai simpanannya di bank tidak tetap. Karena bank ini membawa misi bagi hasil yang adil, maka bank syariah lebih memerlukan tenaga-tenaga profesional yang andal daripada bank konvensional. Kekeliruan dalam menilai proyek yang akan dibiayai bank dengan sistem bagi hasil akan membawa akibat yang lebih besar daripada yang dihadapi bank konvensional yang hasil pendapatannya sudah tetap dari bunga. Tantangan bank syariah. Tantangan dari dalam adalah sejumlah tantangan yang harus dipecahkan berasal dari diri bank syariah sendiri. Sejumlah tantangan itu meliputi 5 tantangan internal. A. Pengembangan kelembagaan. Sampai saat ini, kelembagaan perbankan syariah belum sepenuhnya mapan. Peningkatan SDM harus diakui secara jujur bahwa sumber daya insani perbankan syariah yang proporsional, amanah, dan berkualitas belum sepenuhnya tersedia. Peningkatan modal. Peningkatan pelayanan perbankan syariah perlu terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Prinsip pelayanan yang ramah, mudah, cepat, dan murah harus menjadi trademark bank syariah. Perluasan jaringan kantor. Indonesia memiliki wilayah amat luas, akan tetapi jumlah kantor syariah yang beroperasi hingga ke pelosok masih kurang. Tantangan dari luar atau eksternal. Yang pertama, belum memadainya kerangka hukum. Tantangan ini bersifat mendesak karena akan menghambat upaya pengembangan bank syariah. Yang kedua, dukungan pemerintah belum penuh. Pemerintah mendukung keberadaan perbankan syariah, tetapi dalam tetapan kebijakan atau political will dan keseriusan atau goodwill belum optimal. Yang ketiga, sinisme masyarakat. Tidak terelakkan masih ada masyarakat yang memandang dengan sinis. Terjadi mispersepsi seolah bank syariah itu eksklusif atau untuk umat Islam. Apa itu Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah? Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah adalah
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam. Kanun ini merupakan tindak lanjut Kanun Aceh nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam yang secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kanun ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2019. Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah ini berlaku untuk yang pertama, setiap orang beragama Islam yang bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan di Aceh. Yang kedua, setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan transaksi di Aceh. Yang ketiga, setiap orang yang beragama bukan Islam, badan usaha atau badan hukum. Yang ketiga, yang melakukan transaksi keuangan dengan pemerintah Aceh dan kabupaten atau kota. Yang kelima, LKS yang menjalankan usaha di Aceh. Yang keenam, LKS di luar Aceh yang berkantor pusat di Aceh. Pendapat kami mengenai penerapan Kanun Aceh di Provinsi Aceh. Pendapat kami dengan diterapkan Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 ini sangat baik karena adanya peraturan-peraturan yang tertib dan adil serta sesuai dengan dasar syariah. Jadi dalam setiap kegiatan lembaga keuangan dalam mewujudkan masyarakat Aceh biar adil dan sejahtera, di mana akan menjadi terobosan penting dalam membangun ekonomi Islam di Aceh. Secara filosofis, Kanun berpegang pada Al-Quran dan hadis yang telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup bagi masyarakat Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam. Sosialisasi menjadi bagian penting lainnya dilakukan pemerintah Aceh guna memantapkan penerapan kanun ke depan. Sosialisasi menyasar masyarakat secara luas, juga dibantu oleh seluruh perbankan dan lembaga keuangan lainnya di Aceh. Pemerintah Aceh punya harapan besar untuk membangun ekonomi Aceh lewat aturan ini, mewujudkan perekonomian Islami. Target utamanya adalah membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat sampai terciptanya kesejahteraan bagi seluruh warga Aceh sesuai semangat pelaksanaan syariat Islam di Mekah. Bagaimana sikap dan kebijakan pemerintah Indonesia saat ini menanggapi persaingan dan perkembangan lembaga keuangan syariah? Menurut kami, sikap dan kebijakan pemerintah Indonesia saat ini menanggapi persaingan dan perkembangan lembaga keuangan syariah masih sangat kurang dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Akibatnya, bank syariah sulit bersaing dengan bank konvensional. Sejauh ini, perhatian pemerintah baru sebatas menunjukkan bank-bank syariah untuk pengelolaan dana haji. Selain itu, Kementerian Agama juga menghimbau perguruan-perguruan tinggi Islam untuk menaruh dananya di bank syariah. Cukup sekian pembahasan kami tentang perbankan syariah. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, and subscribe.